Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya bersama saya Siti Rohma. Hari ini kita akan berbincang mengenai kelas 12. Oke. Ya, untuk anak-anak kelas 12 IPA ataupun IPS, ini adalah kelas puncak bagi kalian di sekolah menengah atas. Apa yang akan kalian targetkan? Oke, targetnya itu adalah yang pasti yang pertama lulus SMA dulu ya. Yang kedua adalah kalau bisa kita terus lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi apa aja bisa kalian pilih, tapi bisa kalian targetkan untuk ikut testing di perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalau ingin masuk perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur ya. Yang pertama itu adalah jalur SNMPTN, yang kedua adalah jalur SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Oke, untuk jalur SNMPTN, kalau kalian mau goal di SNMPTN, yang pertama sekali itu adalah kalian harus meningkatkan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester yang kelima. Oke, dari kelas 1 SMA, 2, dan kelas 3 SMA di semester pertama. Oke ya. Ya, kalau sekarang kan sebutannya kelas 10, 11, 12 sama aja ya. Oke. Nah, untuk target yang SNMPTN. Oke. Kalau SNMPTN berarti kalian harus kalau bisa nilainya itu naik ya. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kurvanya naik. Oke. Nah, kalau banter sedikit itu adalah yang mendatar ya. Itu yang paling banter. Tapi kalau misalkan dia naik turun, nah itu ini tergantung. Apalagi yang harus kalian targetkan ya. Yang kedua itu adalah pilihan jurusan. Nah, pilihan jurusan ini kalian harus mendata kakak kelas kalian yang sudah pernah ikut SNMPTN dan goal di universitas mereka pilih ya. Jadi misalnya nih ada satu orang siswa yang tahun lalu itu lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, jadi adik-adik yang kelas 12 itu bisa memilih jurusan atau memilih kampus perguruan tinggi negeri seperti Universitas Airlangga ya. Atau yang tahun lalu itu ada yang lulus di Universitas Sriwijaya. Oke, jadi kalau misalkan ada kakak kelas kalian yang lulus di sana, bisa kalian pilih ke sana ya. Jadi adanya alumnus kalian dari SMA negeri kalian atau dari sekolah menengah atas SMA kalian itu bisa menjadi pertimbangan ya, adanya pertimbangan supaya kalian juga bisa lulus. Oke ya, jadi yang ketiga, sambungan yang ketiga yang harus kalian ketahui itu adalah mengikuti beberapa jalur seleksi ya. Jadi ada namanya jalur SNMPTN itu dilihat dari penjurusan, cek nilai kalian bagaimana. Yang pasti satu ya, jangan egois, harus rendah hati. Ingat, rendah hati itu adalah awal dari kesuksesan kalian. Jadi kalau kalian rendah hati, dari mana kelihatan rendah hatinya? Yaitu lihat dengan nilai-nilai kalian. Jurusan yang kalian pilih harus disesuaikan dengan nilai kalian. Contoh, kalian mau ke fakultas kedokteran. Kalau mau kedokteran berarti kalian lihat dulu tuh nilai biologi kalian ya atau nilai kimia kalian itu besar atau tidak. Kalau mau ke kampus-kampus favorit seperti ITB, UI, UGM, ya Unpad, itu kalian harus memiliki nilai yang tinggi ya. Jadi kalau standarnya itu 80, 85 ke atas. Gitu ya. Karena saingannya kalau kita SNMPTN itu adalah 70% milik anak-anak dari daerah tersebut. Misalnya tuh, kalau mau masuk Unsri ya, 70% itu adalah milik anak-anak Sumatera Selatan ya. Kalau misalnya kalian dari Pulau Jawa mau ke Unsri, jatah kita itu adalah 30%. Jadi harus dipertimbangkan juga ya. Oke. Kemudian kalau kalian mau pilih misalnya jurusan yang lain ya. Oke, sesuaikan dengan nilai-nilai rapot kalian. Kalau bisa pilihlah sesuai minat dan bakat kalian. Tapi ingat, rendah hati, cek nilai kalian juga. Oke. Nah, jadi anak-anak di rumah, kalau kalian mau cek penjurusan, ya bisa kalian cek di beberapa browser, itu banyak menyediakan beberapa jurusan-jurusan yang sangat
jadi pilihan ya. Jadi bisa banyak ya, jadi ada fakultas kesehatan, bisa kalian pilih ke kedokteran mungkin, ke perawatan, kesehatan masyarakat ya, atau ke pertanian ya. Pertanian ini sempat juga memiliki minat yang sangat rendah ya. Jadi ada beberapa 2014 ya. Jadi tahun itu untuk pertanian itu sangat sedikit yang minat. Aturannya teman-teman ya, jadi kalau kalian memilih jurusan misalnya harus di kedokteran, tidak harus ya. Jadi apakah kita semua akan jadi dokter? Tidak mungkin ya. Jadi ada, hidup itu pilihan, tapi pilihan itu juga kalian harus benar-benar difikirkan juga ya. Jadi banyak kok jurus-jurusan yang lain ya. Jadi ada di MIPA, jadi MIPA itu matematika IPA yang lebih ke saintis dia ya. Jadi atau juga mau ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ya, jadi bisa ke situ juga. Oke, atau misalnya ke IPS itu juga ada fakultas hukum, manajemen ya, atau bisa kalian masuk ke fakultas-fakultas yang ilmu sosialnya ya, administrasinya. Jadi banyak, tidak hanya ke hukum kayak gitu kan, ekonomi itu aja yang dipilih. Karena kalau kita kumpul dengan orang-orang yang memang nilainya besar-besar, kita di situ nilainya kecil, kita bisa jadi mundur ya. Jadi kita nggak keterima di situ. Nah, jadi pintar-pintar memilih jurusan. Oke, ya next ya. Kalau misalnya kalian gagal di SNMPTN, yang kedua itu adalah jalurnya SBMPTN. Kalau SBMPTN itu adalah satu saja ya, lancar kaji karena diulang ala bisa karena biasa. Ulang terus soal-soalnya ya, terus belajar soal. Karena kalau kita belajar soal itu bisa mempermudah kita untuk lulus. Oke, dan sering-sering ikut simulasi ya, sering-sering ikut yang namanya tryout gitu ya. Ya kalau mau lebih bagusnya sih simulasi ya, karena kalau simulasi itu sesuai dengan pertempuran yang sebenarnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah jalur mandiri ya. Kalau jalur mandiri ini tetap kalian persiapkan yang namanya pengetahuan kalian tentang yang namanya TPA ya. Jadi siapin semuanya. Yang pasti juga ada yang namanya money ya. Siapin juga uang ya. Siapin uang itu untuk apa? Untuk yang namanya pendaftaran ya, ataupun misalkan nanti untuk masuknya, karena semua juga butuh duit ya. Oke, kalau memang kalian butuh bantuan, ada nanti untuk yang namanya manfaatkan kartu Indonesia Pintar kalian. Ya, jadi itu saja hari ini. Ingat, jangan putus asa. Yang apabila ada usaha, di situ akan ada hasil. Ya, kalau usaha sudah maksimal, hasilnya belum maksimal, berarti belum rezeki. Ingat satu ya, kita punya Allah yang bisa kita manfaatkan untuk meminta ya. Allah sudah suruh kita untuk minta apa aja yang kita mau, insya Allah akan terkabulkan. Yang penting adalah usaha dan doa itu harus diiringi ya, jangan satu-satu. Kuat usahanya nggak doa, namanya sombong ya. Kemudian kalau kuat doa nggak usaha, itu namanya malas ya. Oke, jadi dua-duanya harus dikerjakan. Ingat satu, kasihlah sesuatu yang berharga untuk orang tua kalian. Jadi semoga kalian sukses, ikutin terus prosesnya ya, dan akan kalian nikmati hasilnya. Oke, ingat sabar itu pahit tapi buahnya manis. Terus usaha pasti bisa, dan sukses buat kalian semua. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.